Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Info Lomba akan melakukan presentasi terhadap produk kami. Dari kelompok ini ada beberapa anggota, yaitu ada Maisan, kemudian saya, Joaquin Ferdianto, kemudian ada Kelvin Marcelino, Justin Januar, dan Nicholas Albert Alverino. Problem and Solution. Saat ini banyak mahasiswa yang ingin ikut perlombaan untuk menunjukkan kemampuan, mendapatkan pengakuan, dan juga pengalaman. Namun ada berbagai kendala seperti harus daftar berulang kali, kemudian ada informasi yang kurang jelas, bahkan juga ada kasus penipuan lomba. Akibatnya banyak yang terlewat deadline atau ragu untuk ikut. Karena itu dibutuhkan sebuah platform yang mudah digunakan dan menyatukan semua informasi lomba, sehingga teman-teman bisa lebih mudah ikut dan berpartisipasi terhadap kompetisi yang tepat. Dalam sebuah kompetisi, ada berbagai peran yang terlibat, bukan hanya peserta. Panitia menyusun dan mengelola lomba, peserta mengikuti dan bersaing, pelatih membimbing tim, dan juri memberikan penilaian. Semua peran ini penting untuk memastikan kompetisi berjalan dengan lancar, adil, dan profesional. Karena karena kebutuhan setiap peran berbeda, maka mereka memerlukan akses informasi yang disesuaikan. Jadi dengan platform info lomba yang akan kita buat, tiap pengguna memiliki akun dan akses masing-masing. Dan panitia mengelola informasi lomba dan pendaftaran, dan peserta cukup daftar sekali untuk berbagai lomba. Solusi ini mempermudah koordinasi, kemudian mengurangi kebingungan, dan juga meningkatkan efisiensi dalam seluruh proses kompetisi. Nah, mengingat masalah yang ada, seperti mahasiswa kesulitan dan maupun penyelenggara lomba mencari atau mempublikasikan lomba, nah informasi itu kan tentang lomba itu ada di banyak platform, tidak terpusat, kadang sulit diakses. Nah, solusi yang kami tawarkan itu adalah sebuah aplikasi yang menjadi wadah untuk mencari, mendaftar, dan juga mengelola lomba dalam satu tempat. Nah, produk maupun layanan yang kami buat adalah aplikasi berbasis mobile yang membantu dua pihak utama, yaitu mahasiswa atau peserta lomba untuk mencari dan mendaftar dengan mudah, penyelenggara lomba untuk membuat dan mempublikasikan lomba dengan secara praktis. Layanan utamanya meliputi pencarian lomba, pendaftaran online, pembayaran, dan juga konten edukatif. Selanjutnya kita akan masuk membahas ke fitur-fiturnya yang ada untuk aplikasi ini. Untuk fitur pertama, ini adalah halaman untuk mencari lomba berdasarkan kategori dan juga pengguna bisa langsung melihat detail lomba dan melakukan pendaftaran tanpa perlu keluar aplikasi. Setelah memilih kategori tadi, lalu nantinya memilih lombanya dari list lomba, pengguna akan diarahkan ke dalam form registrasi digital. Nah, di sini mereka diminta untuk mengisi data pribadi dan juga tim, mengunggah berkas yang dibutuhkan, dan sebagainya. Untuk lomba yang berbayar, tersedia juga halaman pembayaran yang terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Untuk di tampilan ini ada virtual account dari BCA, seperti itu. Nah, gunanya apa? Untuk mempermudah proses dan juga menghindari human error dalam catatan pembayaran daripada proses manual gitu loh. Terakhir, ada fitur artikel dan juga wawasan yang menampilkan konten edukatif seputar lomba, bisa juga tips penulisan proposal, presentasi, dan sebagainya. Fitur ini bertujuan untuk menambah nilai edukatif dan juga membangun komunitas yang aktif di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke bagian activity diagram. Kita coba zoom in untuk activity diagram dari pengguna dan sistem. Itu kita ada open app, display login page, press sign up untuk membuat akun, terus entry personal data, record data, press sign in, email password, sama validation data. Kemudian ke homepage display itu ada setup competition. After that, select my competition menu, display my competition, press menambah lomba dan verification. After that, open camera for verification, scan ID card, record data, accurate data, terus display home detail form, fill form, record data, verify competition, and then accept competition, reject competition, show accept competition notification, and then if show rejection notification is done. It's balik lagi ke atas untuk mengulang kompetisi. Uh, to check competition itu bisa show made competition, and then choose competition, show competition data, what to sign up competition. Kalau yes itu bisa show registration menu, terus select competition, show competition detail, register on.
Terus kemudian ada fill registration form, show payment page, show payment method, show payment status. Kalau paymentnya failed itu kita bisa ngulang lagi. Kalau verified itu ada generate registration card, display user competition, terus view artikel, select artikel, display artikel. So bisa kita bikin create artikel juga untuk press plus, display article form, fill form, check from constraints, terus cek article content. Kalau sudah ada verification bisa accept, bisa reject. Kalau accept itu bisa show accepted notification, kalau reject itu ada show reject notification. Sekarang kita masuk ke bagian use case. Nah, berikut ini adalah use case dari info lomba. Itu ada 3 aktor, ada user, admin competition, dan admin article. Untuk user itu bisa create account, analyze competition, monitor competition, dan untuk admin competition itu bisa validate competition. User itu bisa search for competition, enroll in competition, pay for competition, read articles, dan create articles. Dan untuk admin article sendiri itu bisa access articles. Sekarang kita masuk ke domain class. Nah, berikut ini adalah domain class dari info lomba. Totalnya itu ada 8 kelas, dan masing-masing kelas itu tentu saja punya atributnya masing-masing dan primary key-nya masing-masing. Berikut adalah gambaran yang lebih detail, kita zoom, dan masing-masing kelas ini punya saling berkaitan dan punya kaitan masing-masing, bisa one to one, bisa one to many, ataupun zero to many. Sekarang kita akan lanjut ke prototyping dari aplikasi ini, di mana pertama-tama akan ada onboarding page, di mana user bisa diarahkan ke halaman sign in atau sign up. Setelah langsung sign in, maka akan ditampilkan halaman home, di mana kita bisa mencari lomba atau kompetisi berdasarkan berbagai macam kategori. Ada programming, debate, finance, dan yang lain-lain. Selanjutnya, di bawahnya ada kompetisi-kompetisi yang terkenal atau yang sedang populer, dan ada lomba-lomba yang akan mendatang. Di bawah juga ada berbagai macam artikel yang bisa dibaca oleh user. Jadi kita ke halaman artikel, yaitu kita bisa membaca artikel-artikel yang sudah di-upload oleh komunitas atau user-user yang lain. Seperti artikel-artikel yang sedang trending atau artikel-artikel recommended berdasarkan user dan yang lain-lain. Selanjutnya kita ke halaman utama, yaitu halaman competition, di mana kita bisa melihat lomba-lomba yang sedang trending atau yang sedang booming. Kita bisa melihat lebih banyak kompetisi-kompetisi yang lain, dan seperti halaman home kita bisa melihat lomba-lomba berdasarkan kategori. Ataupun kita bisa mencari lomba-lomba yang sedang ongoing atau yang sedang aktif, di mana kita bisa melihat list yang lebih lengkap. Dan jika kita ingin melihat detail dari sebuah lomba, maka kita tinggal mencet lomba tersebut. Kita bisa melihat deskripsinya apa, price poolnya ada berapa, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke halaman history, di mana ini menunjukkan sejarah lomba-lomba kita yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai. Di mana kita bisa melihat ada 11 yang sudah selesai, 5 win, 1 disqualified, dan 1 yang sedang berjalan. Gitu. Dan kita masuk ke halaman profile, yaitu ini halaman profile seperti biasa. Kita bisa edit profile, kita bisa masuk setting, dan seterusnya. Selanjutnya ketika kita ingin membayar, maka kita tinggal masuk ke halaman competition detail, lalu memencet tombol register. Nah, maka akan diarahkan ke halaman form registration, di mana kita bisa masukkan berbagai macam informasi berupa nama tim leader, asal sekolah dari mana, dan yang lain-lain. Setelah semua informasi sudah diisi, maka kita harus mencet tombol continue to payment, di mana di sini akan ditunjukkan total dari biaya registrasinya dan kapan kita harus membayar. Di sini ada berbagai macam payment method, ada bank transfer, virtual account, ataupun pakai kartu. Ketika kita ingin bayar, maka akan tunjukkan detail-detail cara membayar berdasarkan payment method yang kita pilih. Setelah itu kita akan confirm payment dan kita akan berhasil meregistrasi ke sebuah lomba. Sekian dari kami, terima kasih.